Halo teman-teman yang ada di manapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi, alami stroke TKI Taiwan asal Indramayu dilarikan ke rumah sakit. Makan pun harus pakai selang dan keluarga katanya dimintain uang oleh agensi. Dalam tanda kutip katanya ya, karena belum ada bukti dan info yang valid tentang permintaan agensi terkait uang tersebut. Seorang TKI Taiwan asal Indramayu dilarikan ke rumah sakit lantaran derita sakit stroke dengan kondisi kritis hingga memerlukan perawatan intensif di rumah sakit tersebut. Mas Warto namanya. TKI yang bekerja di Taichung, Taiwan ini dirawat di rumah sakit Linsin Hospital Taichung sejak beberapa waktu lalu dan kondisinya kini memerlukan bantuan ya, karena memang benar-benar nggak bisa atau kondisinya ya butuh bantuan. Menurut orang yang menjaganya, Mas Warto harus menjalani perawatan minimal seminggu sampai 10 hari agar bisa sedikit pulih ya, bisa naik kursi roda setidaknya dan bisa menggerakkan kursi roda. Dari sini itu bisa sembuh, bisa jalan, tapi dalam rumah sakit ini sekurang-kurang harus seminggu sampai 10 hari. Habis itu dia jalan juga gini. Nanti mungkin butuh beli barang itu, dia jalan sementara kan, nanti kan kalau udah pergi kan langsung dibawa polisi, imigrasi. Nanti imigrasi mungkin kalau dia memang beli sendiri tiket, dia bisa di rumah TC, jalan sementara di rumah TC. Mungkin juga sebulan bisa sembuh dan pulang ke Indo. Dari penuturan kerabat, ada yang mengaku kalau keluarga katanya dimintai uang untuk perawatan dan biaya rumah sakit hingga keluarga kebingungan. Itu menurut katanya tetangga dan saudara ya di Ana itu. Sekarang keluarga kebingungan karena terus-terusan dimintain uang sama agensi dan itu tidak sedikit katanya. Teman, kita kan nggak tahu kalau dia statusnya resmi. Biasanya ya kalau status resmi itu kan ada asuransi, ada askes ada, astek ada, jadi untuk biaya nggak masalah ya kalau itu statusnya resmi. Cuman kalau statusnya nggak resmi alias kaburan, itu memang biayanya besar dan butuh dana besar. Nah, ini belum tahu ya statusnya mas ini resmi atau kaburan. Kalau resmi seharusnya nggak ada masalah itu, cuman ya kita doakan saja gitu. Dan kasus ini kemarin juga katanya udah dilimpahkan ke Faisal sih, walaupun belum ada tanggapan, dan juga udah dilempar ke KDI, tapi hingga saat ini pihak-pihak terkait yang dihubungi itu belum kasih jawaban pasti gitu. Jadi ini udah atau belum, statusnya gimana, statusnya dia itu resmi atau bukan, itu nggak tahu ya. Bagi teman-teman yang mau menjenguk dia itu bisa, ini alamatnya saya sertakan di bawah ini ya, bisa jenguk langsung ke sana atau ya sedikit meringankan atau memberi support lah kepada Mas Wanto ini dan Warto ya, kepada Mas Warto ini, dan semoga ia bisa segera pulang dan kondisinya membaik gitu. Untuk teman-teman yang di Taiwan tetap jaga ya kesehatan ya, karena kondisi dingin seperti ini tuh sangat bahaya. Kalau kita drop, daya tahan tubuh kita drop, itu bisa kejang ya, kita bisa hipotermia. Itu saya pernah ngalamin hipotermia. Waktu itu kronologinya seperti ini ya. Jadi saya tuh kerja malam, waktu itu kerja malam itu pulang jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi pulang karena musim dingin, saya nggak langsung tidur. Waktu itu saya langsung pergi ke Tamsue. Waktu itu dari Chungli ya, dari Chungli ke Tamsue. Ya, di Tamsue sebentar karena belum pernah lihat Tamsue dan tidak ada waktu sama sekali, akhirnya maksa ke Tamsue. Pulang dari Tamsue itu jam 3, saya sampai Chungli itu jam 4 ya. Sampai Chungli jam 4, kemudian baru istirahat di Chungli, belum sampai pabrik itu saya udah ditelepon oleh bos kalau saya harus masuk jam 8 malam. Harusnya kan saya masuknya jam 12 ya, harusnya masuk saya jam 12 malam, cuman harus masuk jam 8 malam, dikasih lembur. Saya kelabakan itu, akhirnya saya kembali ke pabrik. Waktu itu tidurnya kurang ya, tidur kurang, capek, dingin. Akhirnya jam 8 malam kerja, jam 2 malam itu saya kan makan, tiba-tiba terjatuh dan kejang-kejang seperti itu hingga masuk rumah sakit. Itu pernah saya alami. Jadi buat teman-teman di musim dingin seperti ini, jaga diri ya. Saat kerja kita capek, jangan kita paksakan untuk main atau keluar mana, dan kita harus benar-benar jaga stamina, kehangatan tubuh, biar kita tidak terjadi apapun, apalagi yang sudah punya penyakit bawaan ya. Jadi sangat bahaya. Ya, semoga saja Mas Marto segera mendapat pertolongan dan segera sembuh dari penyakitnya dan bisa pulang ke Indonesia. Untuk teman-teman yang lainnya, mohon doanya, dan bagi yang dekat dengan rumah sakit ini bisa menjenguk beliau. Terima kasih.